Buat aku cerita film ini another western movie aja sih An. Another western movie di zaman kita masih kecil, yaitu pada saat awal 2000-an. Pada saat awal 2000-an film-film tuh kayak gini. Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apa, Han? Red One. Red One. Film ini dirilis di bioskop itu pada tanggal 6 November 2024. Sutradara film ini yaitu Jack Kasdan. Film-film Leo nih Han yang pernah aku nonton tuh film Jumanji. Jumanji yang baru tapi Welcome to the Jungle. ya Welcome to the Jungle sama yang To the Next Level yang Dwayne Johnson lagi lah yang main. Terus seriesnya New Girl. Aku juga pernah. Aku juga sempet nonton sih dulu. Kalau untuk castnya siapa aja nih Han? Case-nya itu yang pertama ada Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson dia mainin sebagai Callium Drift. Terus ada Chris Evans, Captain America sebagai Jake O'Malley. Terus ada J.K. Simpson sebagai Nick atau si Santanya. Dan juga ada Lucy Liu sebagai Zoe. Seperti biasa sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gue akan bacain sinopsisnya. Film Red One ini dimulai ketika Santa Claus yang dikenal dengan nama Red One diculik dari Kutub Utara. Pada situasi yang mendesak ini, Callium Drift yang dimerankan oleh Dwayne Johnson yang menjabat juga sebagai kepala keamanan Kutub Utara dihadapkan pada tugas untuk menyelamatkan Santa Claus. Dalam menyelesaikan misi ini, Callium Drift itu harus bekerja sama dengan Jake O'Malley yang diperankan oleh Chris Evans, seorang pemburu bayaran yang sudah terkenal di seluruh dunia. Keduanya ini harus menggabungkan keahlian masing-masing untuk menemukan dan membawa pulang Red One sebelum perayaan hari Natal tiba. Dengan waktu yang semakin mendesak, mereka selalu berusaha mengembalikan suasana Natal yang penuh dengan keceriaan. Itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan nih Han. Pertama-tama mungkin kita sedikit kasih info kali Han ya. Kalau ternyata film itu dianggap gagal loh. Film ini. Iya, film ini dapat ulasan banyak negatif dari kritikus film luar. Dan juga nggak hanya sampai review negatif, bahkan film ini dikabarkan merugi. Itu ruginya itu lumayan loh Han. Budget yang dipakai itu sebesar 200 sampai 250 juta dolar. Kita ngomongin juta dolar ya. Sedangkan hasil penjualan tiket itu hanya 185,7 juta dolar. Itu aja setengahnya ya. Ini tapi kan ini baru penjualan tiket nih. Kan penjualan tiket kan pasti dipotong dengan lain-lain segala macam. Jadi dengan budget 200 juta, anggaplah 200 juta ya. Dapat dari jualan tiket aja itu udah 155 juta. Itu BEP aja juga enggak gitu. Jadi bisa dibilang kalau film ini kurang berhasil sih di pasaran. Kurang laku kali ya. Ya, kurang laku. Bahkan saking gak lakunya, film ini di bioskop itu cuma 1 bulan. Untuk ukuran film luar sebentar banget Dan bahkan setelah sebulan nih langsung kerjasama dengan Prime. Makanya kita nonton film ini juga di Prime kan sebenarnya. Kita nggak sempat nonton bioskop karena saking nggak lakunya loh. Sebulan tuh langsung kerjasama dengan Prime. Padahal di sini kan tadi kamu udah sebutin nih kan castnya tuh banyak pemain-pemain senior kan, padahal kayak Chris Evans, terus Dwayne Johnson, The Rock, J.K. Simmons aku juga suka banget dengan dia. Banyak pemain-pemain lainnya yang terkenal pemain, tapi tetap aja nggak bisa ngangkat sih kan. Ya mungkin emang nggak cuma di Indonesia sekalian ya. Sebagus-bagusnya para castnya, kalau eksekusinya buruk kayaknya tetap aja nggak laku-laku juga kan. Mungkin ya tergantung marketnya nggak sih. Film ini tuh menurut aku film ini tuh rada nanggung juga sih untuk ukuran film anak-anak. Kayaknya nggak terlalu, karena ada actionnya gitu kan. Iya, little bit action sih. Little bit gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk ukuran dewasa juga mungkin agak boring juga mungkin nonton. Ya, jujur. Dengan premisnya ya. Gitu. Jujur aku juga sedikit boring sih. Oke, kita lanjut dengan cerita Nihan. Buat aku cerita film ini another western movie aja sih Han. Another western movie di zaman kita masih kecil, yaitu pada saat awal 2000-an. Pada saat awal 2000-an film-film tuh kayak gini. Kayak ada orang jahat nih pengen nguasain dunia atau nggak pengen bikin sebuah kehebohan lah di dunia. Terus in the end the heroes come to save the day. Dan ya udah that's it. Jadi buat aku pribadi tuh ceritanya cukup simpel karena ini tuh typical film Dwayne Johnson aja pada umumnya. Walaupun sebenarnya aku nggak bilang Dwayne Johnson tuh jelek, tapi mostly cerita yang yang diaktingin sama dia tuh kayak gitu lagi nggak sih? Iya, itu sih aku setuju. Aku juga ngerasanya kayaknya hampir semua film Dwayne Johnson yang aku tonton tuh ya dia kayak gitu nggak sih, dia jadi yang kuat gitu kan, ya yang lucu sedikit doang. Iya nggak sih, jadi kayak agak aku mulai boring sih dengan nonton film dia ya. Iya.
nggak ada perubahan karakter gitu loh. Pasti selalu lekat dengan tough guy. Walaupun ada beberapa film yang aku cukup tertarik dengan filmnya Dwayne Johnson ya, yang biasa aku bilang bagus. Pertama yang Griderian Gang. Adalah dia jadi pelatih, itu keren filmnya, based on true story. Terus apa yang Tooth Fairy. Oh iya. Yang dia itu kan benar-benar pakai kostum cewek gitu. Kostum itu kan cukup beda ya. Oke, dia tough, cuman beda gitu. Terus satu lagi yang Game Plan. Jadi kan di film Game Plan kan dia yang jadi sosok yang kuat, terkenal, fame segala macam, terus tiba-tiba punya anak, terus dia harus mengurangi egonya untuk jadi seorang ayah gitu. Jadi itu yang bikin beda gitu. Tapi kalau di film ini, di film Red One, ya ini mah tipikal film Dwayne Johnson pada umumnya aja sih kalau buat aku ya. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya waktu awal nonton film ini menurut aku premisnya lumayan unik. Maksudnya kayak aku belum pernah ngelihat film yang ngebuat ini Santa Claus nih hilang, tapi tuh dibuat biasanya kan yang kayak film-film Christmas gitu kan yang drama atau komedi. Iya. Kalau ini tuh actionnya tuh kayak niat banget gitu. Kayak menurut aku ya, maksudnya kayak oh ini actionnya mau dibuat niat nih gitu. Cuman nggak ngebuat kayak kerasa banget oh Santa Claus tuh sepenting itu gitu. Ya aku juga ibaratnya tidak merayakan ya jadi kakak cuy, maksudnya kayak dibuat benar-benar sepenting itu. Biasanya kan kalau misalkan film-film Christmas kan Santa Claus tuh cuma ngambil dari segi dramanya. Iya benar. Kalau ini bener dari segi actionnya gitu. Cuman mungkin ya buat beberapa orang mungkin kalau orang di luar negeri mungkin udah bosen gak sih di Amerika dengerin too much ya. Iya kalau denger nonton film kayak gitu bosen kali ya. Atau mungkin dia niatnya ingin upgrade dengan ada action dan segala macam tapi ternyata flop gitu. Iya, jadi baik lagi kalau dari segi action emang nanggung aja gitu. Iya, jadi dia drama setengah, action setengah, komedi setengah gitu ya. Bahkan komedinya buat aku nggak kerasa sama sekali sih. Iya kayak iya sih cuman kayak gitu. Ya oke. Baik lagi ke cerita ya, in the end ceritanya ya klise aja sih buat aku ceritanya ya. Buat kita ya begitu berdua kan. Cuman Han kalau dari segi cerita mungkin emang klise segala macam, tapi aku ada satu poin plus di film ini, satu doang poin plus dari segi cerita, yaitu ada tambahan-tambahan dari entitas mitologi lainnya. Contohnya kalau kayak Krampus itu kan dari Jerman. Base-nya itu. Ya, originnya dari Jerman. Terus kalau si Grilla itu dari Iceland. Jadi ditambahin analogi-analogi daerah lain gitu. Mitologi ya. Terus paling ada tambahan sedikit kayak ada Hellhound. Terus ada apa kalau kamu tuh ada Dark Horseman. Headless Horseman ya. Nah itu tuh dari Sleepy Hollow. Bagi yang tahun 2000 pasti tahu deh itu tahun 2000-an Sleepy Hollow. Jadi ada tambahan identitas tapi baik lagi ya udah cuman fokus ke Santa, Krampus dan juga Grilla gitu. Aku kira bakal dimasukin dengan identitas lain, ternyata enggak gitu. Nah selanjutnya kita ngomongin visual nih Han. Ini film 2024 kan, rilisnya di November 2024, tapi aku merasa CGI efeknya itu masih bagusan film tahun 2010-an deh. Oh iya. Oke gini, aku ngambil contoh gini deh. Contohnya ada si beruang kan, ada yang beruang yang temennya Kalu yang beruang putih. Oh iya. Salah satu tentara yang gitu. Aku compare deh dengan yang beruang juga yang kamu pasti tahu, The Golden Compass. Oh iya. Oh itu mah bagus. Itu film bukan film action ya? Ya itu kan bukan film action kan, Golden Compass itu. Emang ada sedikit actionnya. Golden Compass itu tahun 2007. Ini 2024. Ya kan berarti berapa tahun kan? Itu kan hampir 14. 17 tahun tau. 17 tahun ini kan berarti ada 17 tahun berlalu nih dari Golden Compass. Aku masih ngerasa bagusan beruang di Golden Compass dibanding di film ini gitu. CGI-nya gitu. Iya ada kasar gitu. Maksud aku kayak kok kayak nggak niat gitu. Apakah ini emang dia mahal di budget dari cast-nya karena cast-nya ini pemain mahal-mahal sehingga dia tuh bagian-bagian lainnya tuh dikurang-kurangin gitu. Karena ini 2024 tapi masa sih masih lebih bagus di tahun 2000-an tuh masih lebih bagus gitu CGI-nya. Terus contoh lainnya adalah ketika si Grilla yang perempuan itu berubah jadi troll. Oh iya, itu kasar banget, parah gak sih? Kasar sih. Aku juga kayak agak bingung gitu. Kok tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi cukup downgrade-nya kerasa banget gitu sih. Di awal-awal oke lah masih nggak terlalu, cuman makin kesini makin akhir kayak jujur kayak Krampus aja dari segi Krampus. Jadi kan Krampus itu kan analoginya kayak Santa tapi buat yang anak-anak nakal kan. Jadi yang ngincer anak-anak nakalnya. Dan biasanya aku ada film tentang Krampus, benar-benar film fokus untuk bahas Krampus. Itu seremnya dapet serem, creepy segala macam. Kalau di sini tuh kayak komedi ngebanyol gitu kayak menghilangkan apa ya sosok visual Krampus yang menyeramkan gitu. Gitu jadi kayak buat aku kayak visualnya meh juga sih kan.
Mungkin karena ini mau fokus ke drama kali ya, maksudnya kayak komedi jadi dibuat nggak terlalu serem mungkin ya. Iya mungkin kali ya. Cuman balik lagi kayak itu sih dari visual kayak kurang aja gitu. Terus paling terakhir nih kan, ini sumpah ini deket banget sih aku nulisan. Bingung mau ngomong apa sebenarnya. Oke, balik lagi dari segi acting yang aku sangat appreciate nih. Kalau Dwayne Johnson ya udah gitu ya kayak gitu-gitu lagi. Dwayne Johnson being Dwayne Johnson aja gitu. Terus J.K. Simmons juga being J.K. Simmons aja gitu. Dia tuh serba bisa juga. Cuman di sini enggak. Lucy Liu juga tipe cewek keren, mandiri, jago gitu kan. Gak ada yang spesial aja gitu. Nah paling aku suka adalah Chris Evans sih. Karena gini, aku tuh nonton Chris Evans itu dari film tahun 2000-an namanya itu Not Another Teen Movie. Kamu tahu nggak? Nggak tahu, tapi baru lihat sih. Baru lihat. Nah, terus aku juga ngikutin dari dia Fantastic Four yang dulu dari Johnny Storm. Nah, aku seneng dengan Chris Evans di film ini karena apa? Karena dia ngasih aku vibe di tahun 2000-an dia gitu. Vibe dia ketika dia mainin Not Another Teen Movie, ketika dia main Johnny Storm yang yang selengean, yang tengil kayak gitu. Beda banget dengan Captain America. Jadi aku cukup seneng sih dengan aktingnya Chris Evans yang dia kembali lagi kayak pas tahun 2000-an gitu sih kan. Iya sih aku nonton Chris Evans tuh baru ke Captain America. Jadi nggak tahu dia sebelumnya. Jadi nggak segini baru jadi ngerasa kayak baru lagi dia kayak gitu ya ternyata bisa acting yang lain juga gitu. Iya sih kayaknya kalau misalkan emang baru nonton Chris Evans dari Captain America pasti ngiranya kan wah orang itu actingnya bijak gitu terus baik segala macam. Tapi kalau nggak tahu kalau dia punya citra kayak punya itu sebelumnya tuh dia yang tengil selengnya gitu. Dan dia kembali dilihatkan di film ini sih. Itu sih yang aku senengin dari Chris Evans. Cuman dari segi overall yang lainnya ya biasa aja gitu. Iya, filmnya ya biasa aja. Biasa aja. Gak yang gimana-gimana banget. Nothing spesial aja sih. Jadi intinya sih kalau buat aku kan ini film ya biasa aja gitu. Another western movie aja, nggak ada yang spesial, nggak ada yang nggak punya unique selling point yang cukup kuat. Dan ya itu nggak aneh sih kenapa dia bisa sampai ruginya lumayan gitu. Jadi buat aku Indian ya udah ini mah biasa aja gitu intinya. Ya mungkin kayak cuman film kalau kita lagi bosen nonton apa bisa ditonton lah. Iya. Cuman ya udah. Tapi jangan expect too much gitu. Ya ini mah nggak usah ekspektasi apapun bahkan. Oke. Mungkin itu sekian dari kita Han ya. Thanks for watching this video. Until next time, see you and I see you.